Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Dini Fitri Islami, NIM 87. Saya Rizka Nur Cahyo, NIM 89. Saya Yoga Permatasari, NIM 90. Saya Diah Kusumawati, NIM 91. Saya Adnan Hanafi, NIM 92. Saya Febrian Diki, NIM 95. Saya Erina Ganis, NIM 97. Saya Alif Satria, NIM 98. Dan saya Prita Sukmawati, NIM 99. Pada hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hama beserta jenis kerusakannya. Masuk yang latar belakang, hama merupakan semua jenis binatang yang dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan tanaman yang sedang dalam pertumbuhan. Hama dapat menyebarkan kerusakan, bahkan sampai memberikan penyakit pada tanaman. Keberadaan serangga ada yang memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak positif dari keberadaan serangga adalah dapat membantu penyerbukan tanaman berbunga dan membantu dalam dekomposisi tumbuhan dan hewan. Sedangkan dampak negatif dari keberadaan serangga dialami oleh para petani yang lahan pertaniannya diserangi beberapa jenis serangga yang rusak tanamannya, seperti lalat buah, warang coklat, belalang, kepik hijau, dan lain-lain. Dari hama sendiri, hama tanaman merupakan semua hewan yang karena aktivitas hidupnya merusak tanaman atau hasilnya sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Hewan yang dapat menjadi hama antara lain adalah serangga, tungau, tikus, burung, dan mamalia besar. Hama memiliki kecenderungan untuk memilih suatu tanaman inangnya, didasarkan atas sifat-sifat yang dimiliki oleh tanaman itu sendiri, yang disukai dan dikenalnya melalui indera pembau, peraba, penglihatan, dan perasa. Kemudian masuk ke jenis hama berdasarkan inangnya. Jenis yang pertama ada monofaga. Monofaga sendiri adalah kelompok hama yang mempunyai tanaman inang hanya pada satu atau beberapa spesies dari famili tertentu. Pengendalian ulat penggulung daun. Contohnya adalah ulat penggulung daun yang memiliki cara pengendalian dengan cara memotong daun pisang yang terserang dan memusnahkan atau mematikan ulat yang ada di dalamnya. Contoh serangga monofaga adalah hama penggerek batang padi kuning. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Untuk hewan yang kedua yaitu Oligofaga. Oligofaga merupakan hama yang berkembang yang hidup dan makan pada sejumlah beberapa spesies tumbuhan dari satu famili. Contohnya hama ulat daun kubis atau Plutella celostella yang memakan tumbuhan dari famili Cruciferae. Pengendalian ulat kubis dilakukan dengan cara mekanis, kimiawi, dengan insektisida kimia sintetik selektif maupun insektisida nabati. Pola bercocok tanam dengan cara tumpang sari, rotasi, irigasi, dan penanaman yang bersih. Yang ketiga ada polifaga. Polifaga adalah hama yang banyak memakan jenis tumbuhan dari berbagai famili. Contoh hama yang tergolong ke dalam polifag adalah ulat gerayak utama atau Spodoptera litura dan hama penggerek tongkol atau Helicoverpa armigera. Pengendalian hama ulat gerayak dengan pengaturan cara bercocok tanam, cara fisik dan mekanis, dan dengan cara musuh alami dan menggunakan insektisida. Selanjutnya jenis hama berdasarkan cara merusaknya. Yang pertama ada hama penyebab puruh, menyerang dan merusak tanaman dengan cara masuk ke jaringan tanaman yang masih muda, kemudian hidup di dalamnya dengan menghisap ataupun makan jaringan tanaman. Jaringan yang terluka akan mengalami pembengkakan yang disebut dengan puruh atau gal. Puruh dapat terjadi pada semua bagian seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Contohnya adalah puruh akar pada tanaman Solanaceae oleh nematode Meloidogene.
Selanjutnya ada hama penggerek. Hama yang merusak dengan membuat lubang gerekan pada bagian tanaman seperti pada pucuk batang, buah, biji, dan umbi. Contohnya adalah penggerek pucuk tebu, Scicopaga nivella, dan penggerek batang padi Sesamia inferens. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sari. Yang selanjutnya itu ada hama pemakan. Hama jenis ini mempunyai alat mulut penggigit pengunyah yang dapat dijumpai pada belalang, kumbang, serta larva. Merupakan hama yang paling banyak ditemukan menyerang tanaman. Menyerang semua bagian tanaman, akar, batang, daun, buah dengan memakan dari luar. Contohnya adalah hama pemakan akar padi, jagung, tebu, dan hama pemakan batang tembakau. Yang keempat ada hama penggorok. Hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan daging daun dan hanya menyisakan bagian epidermisnya saja. Contohnya adalah hama Bruntispa longissima pada daun kelapa. Yang kelima ada hama penghisap, menyerang bagian tanaman dengan menggunakan alat mulutnya yang bertipe pencucuk penghisap. Bekas tusukan akan terlihat berupa bercak-bercak berwarna hitam. Bagian yang diserang meliputi akar, batang, daun, buah, dan biji. Contohnya adalah Melodocin sp. hama penghisap pada akar tembakau, Nila parvata lungens warna coklat hama pada batang padi. Yang keenam ada hama penggulung, menyerang tanaman pada bagian daun. Awalnya kupu meletakkan telur pada permukaan daun yang masih muda. Setelah telur menetas, ulat akan mulai menggulung daun untuk menutup tubuhnya dan merekatkan daun dengan air liurnya. Ulat akan tumbuh dan berkembang dalam daun dengan memakan daun dari dalam gulungan. Contohnya adalah Lamprosema indicat hama penggulung daun kedelai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dia. Berikutnya merupakan gejala kerusakan hama pada berbagai komoditi pertanian. Yang pertama adalah hama pada tanaman semusim. Yang pertama adalah tanaman padi. Hama yang menyerang pertama adalah wareng batang coklat. Biologi serangga ini dewasa berwarna coklat dengan 3 garis pada punggungnya, berukuran 2-4,5 cm, telur transparan dan tersusun seperti buah pisang dalam jaringan batang. Gejala serangan ini, tanaman menjadi kering seperti terbakar. Gejala ini disebut hepabrun. Warang coklat juga dapat menularkan virus kerdil rumput atau Grassistun dan kerdil hampa. Yang kedua, hama wareng hijau. Biologi serangga ini dewasanya berwarna hijau dengan bercak hitam pada ujung sayap, berukuran 4-6 mm. Telurnya transparan dan berbentuk lonjong, berjajar seperti pisang dalam jaringan daun. Yang berikutnya gejala serangan hama ini, daun menjadi kekuningan karena terhisapnya cairan sel pada jaringan daun yang disebabkan oleh wareng hijau. Selain itu, wareng hijau juga dapat menularkan virus tungro. Yang ketiga adalah hama walang sangit. Serangga ini dalam dewasa berbentuk pipih memanjang berwarna hijau kekuningan sampai abu-abu muda, berukuran 14-30 mm. Telur serangga ini berwarna merah hitam yang kemudian diletakkan pada permukaan daun. Walang sangit aktif pada pagi hari dan sore hari. Pada siang hari biasanya bersembunyi pada balik rimbunnya daun. Gejala serangan ini, warang sangit akan menyerang bulir masak susu, yang kemudian pada bulir tersebut terdapat bekas tusukan berwarna coklat yang mengakibatkan bulir padi menjadi hampa atau tengah hampa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adnan. Untuk selanjutnya yaitu pada tanaman kedelai. Pada tanaman kedelai yang pertama ada kumbang daun kedelai. Untuk wujud secara biologinya, kumbang ini berwarna biru kehitaman dengan tepi elytra coklat kekuningan, berukuran 4-5 mm. Kemudian larva berwarna abu-abu kehitaman, berkepompong di tanah, seperti bisa dilihat pada slide sebelah kanan. Selanjutnya untuk gejala serangannya,
pada pucuk, daun bunga, polong itu rusak dimakan larva dan kumbang. Next. Kemudian yang kedua ada kutu hijau. Untuk secara biologisnya, kutu ini berwarna hijau agak kekuningan. Kemudian hidupnya berkelompok pada bagian tanaman yang masih muda. Kutu hijau sendiri masuk ke dalam golongan serangga atau insekta. Kutu hijau menyerang seluruh bagian tanaman yang masih berwarna hijau dan muda. Bila serangan hama ini terjadi pada bagian batang yang masih muda, dapat menyebabkan pertumbuhan tunas terhambat. Untuk kutu hijau sendiri dapat dilihat pada sebelah kanan itu, slide sebelah kanan. Kemudian untuk gejala serangannya yaitu bagian yang terserang akan mengalami misforming sehingga terlihat agak keriting atau menggulung. Kemudian yang ketiga ada warang daun kedelai. Untuk warang daun kedelai ini secara biologi warang berwarna hijau tua, panjangnya 2,5 mm dengan tubuh ramping, kemudian hidupnya bergerombol pada permukaan bawah daun. Kemudian untuk gejala kerusakannya, bagian yang terserang mengalami misforming lalu menguning dan akhirnya layu. Seperti dilihat pada slide sebelah kanan itu untuk gambar warang daunnya sendiri untuk yang atas, terus gejala yang diberikan itu di bawahnya. Okay, next. Kemudian hama tanaman tahunan. Yang pertama itu pada tanaman kelapa. Salah satu hama yang menyerang yaitu kumbang tanduk. Kumbang tanduk ini secara biologi kumbang itu berwarna hitam, memiliki cula atau tanduk, dan panjangnya sendiri 3-5 mm. Uret atau larvanya berwarna putih, panjang 10-12 cm, kepala coklat merah, kemudian hidup di dalam bahan organik atau sampah. Kumbang jantan memiliki tanduk lebih panjang daripada kumbang betina. Kemudian untuk gejala kerusakannya, daun muda yang masih terlipat akan dimakan hingga terpotong, kemudian apabila nantinya terbuka akan berbentuk seperti kipas. Bisa dilihat pada slide sebelah kanan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrian Diki. Baiklah, untuk yang kedua ada ulat Artona atau Artona catosantha. Secara biologi, wujudnya adalah berupa larva berwarna kehijau-hijauan sampai kelabu dengan bintik-bintik coklat di punggung. Kepala lebih besar daripada tubuhnya. Ngengat berwarna hijau kekuningan berukuran 1 cm. Untuk gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh ulat Artona ini adalah daun-daun tua ini tergerek hingga berlubang. Pada tingkat serangan yang berat, daun menjadi tinggal lidahnya saja. Untuk ambang ekonomi, 5 larva per pelepah per pohon dengan persentase parasitasi kurang dari 10%. Untuk wujudnya bisa dilihat di gambar di samping dari ulat Artona dan gejalanya. Next. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah bagian B mengenai kakao. Yang pertama terdapat hama kepik yang nama ilmiahnya adalah Hilopeltis anthoni. Untuk wujudnya bisa kita lihat di samping ini ya, sebelah sini. Secara biologi wujudnya berupa tubuh hitam dengan strip hitam putih pada abdomen dengan panjang berukuran 6,5 sampai 7,5 mm. Pada bagian toraksnya terdapat tonjolan. Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh kepik ini berupa buah muda yang berbintik-bintik coklat atau hitam, serta tidak dapat berkembang, mengering, dan lalu rontok. Untuk ambang ekonominya, apabila ditentukan bekas tusukan baru pada contoh yang diamati. Mungkin ini maksudnya apabila ditemukan adanya bintik-bintik hitam, seperti yang dapat kita lihat di gambar sebelah kanan ini, sebagai wujud dari gejala kerusakan buah kakao yang diserang oleh hama kepik. Baiklah, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Erin.
Selanjutnya ada ngengat atau penggerek buah coklat. Biologinya ngengat berwarna coklat dengan bercak-bercak putih. Telur diletakkan pada permukaan buah yang masih muda. Gejala kerusakannya, buah muda menjadi ketat dan berwarna kuning. Ambang ekonominya, satu buah terserang per pohon, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Yang ketiga ada hama tanaman pasca panen. Yang pertama ada bubuk beras, ordonya Coleoptera, familianya ada Curculionda. Biologinya larva menggerek masuk ke dalam material, begitu juga imagonya, warna bubuk dewasa waktu masih muda coklat merah, sedangkan setelah tuanya berwarna hitam dengan 4 bintik kuning pada elitrennya. Ukuran bubuknya 3,5 sampai 5 mm, tergantung dari tempat hidup larva. Bubuk menyerang beras, gandum, jagung, sorghum, gaplek, kopra. Siklus hidupnya 4,5 minggu. Gejala serangannya, bahan menjadi berlubang-lubang dan terdapat gerakan berupa tepung berbau apek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif Satria. Untuk berikutnya yaitu ada kumbang tepung atau nama ilmiahnya yaitu Triholim sp. Hewan ini merupakan ordo Coleoptera. Dari biologinya, kumbang dewasa berwarna coklat merah, bentuknya agak pipih, menjelang kepompong, larva ke permukaan bahan dan kembali masuk bila telah terbentuk imago. Siklus hidupnya 5-6 minggu. Untuk gejala serangannya, serangan tepung menjadi rusak, berbau apek, dan warnanya agak kehitaman. Berikutnya itu ada bubuk gabah. Nama latinnya Rigoberta dominica. Hewan ini merupakan ordo Coleoptera dan familianya yaitu Bostrigidae. Kumbang bertubuh ramping silindris berwarna coklat gelap atau hitam, kepala berada di bawah pronotum. Larvanya sendiri berwarna putih keabu-abuan. Menemukan lubang bekas gerakan larva masuk ke dalamnya menjelang berkepompong, larva membuat rongga dalam butiran. Siklus hidupnya selama sebulan. Gejala serangannya yaitu gabahnya berlubang-lubang dan terdapat tepung bekas gerekan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Beta Sukmawati. Kemudian selanjutnya yaitu Soricu Epalaonica, ordonya Lepidoptera, familianya Galerididae. Wujud biologinya berupa hidup pada bahan-bahan yang bertepung, ngengat, berwarna kelabu coklat agak pucat. Larva menggandengkan bahan dengan liurnya sehingga terbentuk gumpalan. Menjelang berkepompong, larva naik ke permukaan bahan dan membuat kokan. Siklus hidupnya 37 sampai 51 hari. Gejala serangan yang terjadi yaitu bahan bergumpal-gumpal, kemudian keropos, serta berbau apek. Next. Kesimpulan. Penggolongan hama pada pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu penggolongan hama berdasarkan inangnya dan penggolongan hama berdasarkan cara merusaknya. Berdasarkan inangnya dibedakan menjadi monofaga, olifaga, dan polifaga. Sedangkan berdasarkan cara merusaknya dibedakan menjadi hama penyebab puru, hama penggerek, hama pemakan, hama penggerek, hama penghisap, dan hama penggulung. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya hama juga bervariasi seperti habitatnya sebagian atau seluruh bagian tanaman karena dimakan oleh hama.
dan kualitas hasil panen karena diserang oleh hama yang menyebabkan tanaman hasil panen menjadi busuk, berlubang, dan keropos. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.